Oke. Good. Mungkin Terika mau menyampaikan tambahannya. Mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah, yaitu turunkan harga kebutuhan pokok. Nah, Apakah bisa didukung? Saya kira ini penting. Uang untuk kompensasi rumah bagi anggota DPR tidak jadi diberikan, jadi diputus. Dan kunjungan ke luar negeri untuk anggota dewan tidak ada lagi. tuh. Ya Allah. Ibu jangan gini-gini, kotor. Ibu ngewa, jelek. Jabar jadi kayak gini teh kotor. Nyomang sedih people. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang si Abu bolos si Pakun lagi ngigo itu liatin tuh. Tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek Silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. santuy people. Today ada update terkait yang lagi ramai soal tuntutan 17+8 nih. Udah nyampe ke DPR, nanti kita lihat update-nya kayak gimana. Soalnya di sosmed juga aku sempet ceki-ceki soal 17+8 ini banyak menjadi polemik gitu. Ada yang menilai soal isi tuntutannya, ada yang melihat makna dari warnanya, setuju tidak setuju dengan opininya masing-masing. Ya nggak apa-apa, beropini mah free, bebas gitu ya. Santuy people juga kalau punya unek-unek coret-coret ya. Nah, ini ada update dulu nih dari Kompas TV yang diposting 2 jam yang lalu terkait tuntutannya yang sudah diserahkan kepada perwakilan DPR. Ada Teteh Rike favorit. Kita lihat kayak gimana. Mamang lengkap dari menit 13-12. Santuy people yang mau nonton fullnya silahkan meluncur ke Kompas TV. Jegi-jegi. Play. Kebetulan kita ada kehadiran Nah, ini salah satu anggota DPR ya. Tengah aja. Teman-teman, Selamat datang Pak. terima kasih sudah hadir ya. Saya Pak Kawendra. Ntar dulu Bapak, jangan ngomong dulu, standby dulu teman-teman wartawan ya. Dia sok buru-buru wae. Ya. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di DPR. Saya Pak Kawendra dan Terika dijelaskan. Lalu ada Pak Akbar, anggota DPD RI yang juga Wakil Ketua MPR. Kita ditugaskan oleh pimpinan DPR Pak Dasko tadi untuk menerima teman-teman sekalian, untuk mendengarkan aspirasi teman-teman, bahwa ingin kami tegaskan lagi bahwa DPR sangat terbuka terhadap seluruh aspirasi dari seluruh masyarakat. Kita membuka diri dan kami tegaskan lagi bahwa kita sudah sepakat untuk menghilangkan tunjangan yang sesuai tuntutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuka diri, masukan aspirasi kita akan laksanakan. Yang ketiga juga tadi kemarin juga sudah sepakati kunjungan kerja luar negeri juga di moratorium. Nah, insya Allah kita akan melakukan transformasi ke depan menjadi yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan harapan dari teman-teman sekalian. Mungkin ada yang disampaikan, silakan. Bapak, terima kasih kehadirannya Bapak Ibu. Saya Rizwin, saya warga dari Jakarta Barat, Bapak. Hari ini kawan-kawan kesini, kita urusan bernegara, kita taat prosedur, kita tertib administrasi, Bapak. Sehingga dokumen ini kami akan menyerahkan secara administratif. Kami taat, Bapak. Kami mau ke samping untuk ke bagian persuratan, untuk dimasukkan secara formal, dan kemudian bisa ada tanda terima dokumen. Jadi semua prosedur kita ikuti. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama. Kita sama-sama rakyat, Bapak Ibu, kita bersama-sama berjalan ke gerbang samping untuk memasukkan surat ini. Boleh nggak saya usulkan? Jadi kan, saya ini kan anggota Badan Aspirasi Masyarakat. Jadi ini kan dokumen ini nanti dari Sekretariat Jenderal DPR akan ke Badan Aspirasi. Akan ke kami juga kok. Nah, lebih baik diserahkan ke kami. Nanti kami yang bikin tanda terima. Baik. Jadi bahwa bukti dokumen teman-teman sudah diterima secara resmi oleh DPR RI dan dokumen ini akan kami serahkan langsung kepada pimpinan DPR. Jadi lebih cepat prosesnya. Baik. Gitu loh. Teman-teman, apakah setuju dengan proses ini? Ya, bisa ada tanda terima ya, berarti Bapak. Baik. Oke, kalau gitu. Teman-teman, kita serahkan.
Jadi daripada ke tempat penitipan dokumen gitu, penyerahan dan segala macam, direct aja gitu kan. Iya. Toh nanti dari sana pun ke sini-sini juga gitu Iya. kan, ke orang yang ini kan, yang datang ini kan. Jadi mending direct aja biar langsung gitu ya. Ya, biar prosesnya lebih cepat tadi katanya ya. Oke, boleh, setuju. Aku salvok sama Teh Rika. Oke. Kopi mana spidolnya mana sini? Saya tanda tangan. Ada, ya udah tanda terima, tanda tangan di kopinya. Oke. Ya. Sini saya tanda tangan. Terima kasih Bapak. Kita tanda tangan. Sini bertiga. Tadi tanda tangan. Pak. Oke. Mana? Tanda tangan terima ini mana Pak? Di mape mana mape? Teman-teman media ada yang bawa tulisan nggak? Kertas? Ada yang punya kertas. Boleh pinjam, boleh minta. Ada dua. Atau di mape itu nggak sih? Sini boleh saya tanda tangan. Ya silakan Pak. Dengan ini nama saya gitu ya Pak. Ini menerima arsip. Menerima arsip Nama Mbak saya. 17/28. Andre Rosiade. Rosiade Ya. dari fraksi Saya Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Gerindra, anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Badan ya, aspirasi masyarakat. sabar ya teman-teman. DPR RI menyatakan telah menerima Ya, menyatakan telah menerima dokumen yang diserahkan. Ya, oleh 17+8 tuntutan informasi empati. kita kasih tanggal ya Pak. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 4 September 2025. Satu hari sebelum 5 September 2025. Saya tanda tangan ya Mbak. Tuh, nomor anggota saya tulis Pak. Terima kasih banyak. Coba di foto, dibalik Pak. Biar benar nih, biar media tahu. Ini ya tanda terima. Tanda terima ya dikasih ya. Dua kali aja. Iya. Oh, Ini kamera bang. Oke. Mungkin Terika mau menyampaikan tambahannya. Ya. Terima kasih untuk seluruh rakyat dan seluruh jaringan Indonesia dalam dan luar negeri yang telah menyampaikan tuntutan rakyat 17+8. Insya Allah kita pihak yang memang berwenang di dalam memenuhi ini, tentu saja secara pribadi dan kami yang hadir di sini menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban yang kemarin dalam peristiwa September gelap setidaknya bagi saya pribadi. Dan tentu saja kami juga mohon dukungan karena ini juga lagi rapat resmi. Mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah, yaitu kita sedang rapat dengan Kemendag. Ini kita lari ke sini untuk menerima teman-teman, yaitu turunkan harga kebutuhan pokok. Nah, Apakah bisa didukung? Saya kira ini penting dan kelangkaan pangan sedang terjadi. Kami meminta untuk segera distribusi dan harga pangan diturunkan. Yang kedua juga adalah menolak impor, telah diputuskan tidak ada impor untuk sekarang ini. Itu juga mohon impor pangan untuk segera diatur. Yang ketiga adalah mohon dukungannya menolak kenaikan iuran BPJS. Mohon itu bisa dimasukkan. Ya, terima kasih. Jadi nah ini Teteh Aing juga menitipkan gitu, jangan lupa titipkan juga tuntutannya untuk soal pangan, harga pangan gitu, terus menolak kenaikan iuran BPJS gitu, karena beda level, beda point of view gitu kan. Tuntutan yang tadi barusan disebutin sama Teteh Aing ini yang aku tangkap itu adalah kebutuhan primer untuk point of view di kalangan bawah. Akar rumput tuh naik 1.000, naik 2.000 juga bisa rewel, bisa puyeng emak-emak gitu kan. Terus iuran BPJS naik juga ya bisa puyeng juga gitu. Jadi jangan lupa gitu kan. Kalau yang aku tangkap Terika ngingetin gitu. Ini bawa juga nih yang ini untuk biar berimpact buat akar rumput di kalangan bawah gitu. Mantap Teteh Aing. Lanjut lagi. Lanjut.
teman-teman, tadi disampaikan Terika, saya ingin sampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan operasi pasar 1,3 juta ton beras saat ini, di mana dilakukan di 7.282 kecamatan. Allah, beras kita ada, kita surplus beras. Lalu dalam sejarah Indonesia saat inilah stok beras terbesar. Jadi tidak usah khawatir, pemerintah sekarang melakukan operasi pasar, insya Allah masyarakat bisa menikmati beras dengan minyak harga yang goreng, normal. gula, BBM. Sampai 5 September, seberapa optimis itu bisa terkejar semuanya? Ya tentu kemarin kan pemerintah kita juga sudah menerima perwakilan PMSI ya, pimpinan DPR sudah menerima perwakilan PMSI dan juga teman-teman kelompok Cipayung ya. Yang jelas kita sedang berkoordinasi baik di internal dan berbagai instansi agar berbagai tuntutan ini bisa kita penuhi. Mohon doa dan dukungan. Apa? Mana saja yang sudah diproses? Tim investigasi sudah dibentuk, sedang berjalan. Ya. Tadi juga sudah rapat gitu ya Bang dengan pimpinan gitu ya? Ya pimpinan DPR malam Pak. Semuanya dalam proses, kita jalankan prosesnya secara transparan supaya ini bisa segera. Jadi harapan tuntutan masyarakat bisa kita penuhi. Ini pimpinan DPR lagi bekerja. Terima kasih. Tim investigasi itu sudah sampai mana berarti? Nanti biar pimpinan DPR yang mengumumkan ya. Segala hal ya, tugas kami adalah saat ini menerima aspirasi dari teman-teman. Kita akan serahkan nanti seluruh kewenangan perkembangan. Ya. Kami investigasi unsur dari mana saja? Ya, nanti pimpinan DPR yang mengumumkan. Ya, nanti kita tunggu kewenangan pimpinan yang mengumumkan. Ya, Bang, oke. yang paling mendesak Bang minta tolong bantuannya soal 3.000 lebih yang ditangkap demonstran saat Ya, ini. kemarin kan sudah diusulkan oleh teman-teman mahasiswa kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR kan sudah menanggapi kemarin bahwa pimpinan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian, ya, bahwa untuk demonstran yang melakukan aksi secara damai dan juga memang tujuannya murni penyampaian aspirasi tentu akan dibantu. Itu kan sudah disampaikan oleh pimpinan DPR. Kita tunggulah, kan masih berproses ya. Sekarang juga kan Komisi 3 masih rapat sama Polri, sama TNI, nggak sekalian disampaikan? Ya pasti dibahas sama mereka di dalam ya. Hentikan represivitas aparat, bebaskan teman-teman yang kemarin berdemo dengan tujuan yang baik. Mohon dukungannya untuk dibebaskan, turunkan harga kebutuhan pokok, tolak kenaikan iuran BPJS. Bang Andre, kalau tadi kan pimpinan ada rapat sama. Aduh, sangar banget Teteh Aingnya selalu menitipkan harga kebutuhan pokok, minyak goreng dan segala macam. Karena ya kita tahu Teteh Aing selalu nyemplung juga sama kayak Bapak Aing yang ke bawah. Di bawah itu sebenarnya belum mencapai problem-problem yang gimana-gimana untuk keseharian gitu, masih struggle di situ gitu. Ya makanya beda, ibaratnya beda lantai, beda pandangan gitu, beda point of view gitu. Teh Rika di sini mengingatkan untuk ayo kita mencakup semuanya. Jadi yang atas diuntungkan, tengah diuntungkan, bawah diuntungkan juga gitu kayaknya mah ya. Aduh, mantap Teh Aing. Ketua fraksi selain yang emang udah dasarnya tunjangan yang dihapus, ada bocoran apa lagi yang mengenai 17/8? Yang pasti kesepakatannya kita lagi terus melakukan transformasi untuk kebaikan DPR ya. Bagaimana DPR betul-betul bisa bekerja melayani masyarakat. Jadi tunggu saja. Nanti akan diumumkan hasil transformasinya oleh pimpinan DPR. Ya Mas ya. Terima kasih. Pak Andre, Bu Rika, untuk menutup mungkin kami ingin mengingatkan lagi bahwa 17 daftar ini yang kami titipkan. Dari 17 daftar ini yang kami titipkan kepada DPR bukan hanya 3 yang diassign ke DPR Pak, tapi juga 14 lainnya ke institusi-institusi lainnya. Jadi kami mohon sangat dibantu dan dengan ini kami terima tanda terima dari tuntutan rakyat. Kami minta keseriusan dari DPR untuk mengawal semuanya, termasuk 8 yang jangka panjang, dan kami akan terus mengawal. Kita tidak berhenti. Kami tunggu update yang nyata Pak. Ya. Semoga sesemangat RUU Pilkada kemarin tahun lalu kan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih. Itu dia barusan prosesi ya penyerahan tuntutan 17+8 yang emang lagi rame juga kan dan sudah diterima beserta tanda terimanya oleh Bapak Andre
terus ada beberapa orang lainnya, terus ada Teteh Aing juga yang juga menitipkan ya Teteh Aing ya. Iya. Jangan lupa nih soal pangan, soal kenaikan BPJS gitu kan, iuran BPJS jangan lupa diperhatikan juga gitu agar tidak memberatkan warga masyarakat bawah gitu. Dan ini ada update sepertinya meluncur. Ini ada update memang start dari menit 2:24 ada pers atau konferensi pers terkini di gedung DPR RI terkait tuntutan 17+8 ceki-ceki. Play. Bertemu dengan Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, dan juga Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Cucun. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan langsung bagaimana respon yang sudah diberikan oleh DPR RI melalui Ketua DPR RI Ibu Puan tadi itu. Jadi apa yang disampaikan oleh masyarakat itu menurut Ibu Puan sudah disampaikan dan dilaksanakan dalam waktu yang sangat segera, termasuk adalah tidak istilahnya tadi itu uang untuk kompensasi rumah bagi anggota DPR tidak jadi diberikan. Jadi diputus. Dan kunjungan ke luar negeri untuk anggota dewan tidak ada lagi, kecuali mungkin atas nama ketua mewakili ketua DPR RI itu masih dimungkinkan, tapi yang lain tidak ada lagi. Dan yang paling melegakan adalah DPR tidak boleh elitis lagi, tapi DPR RI yang betul-betul partisipatif, yang mau mendengarkan dan membuka diri untuk terjadinya komunikasi dua arah dengan masyarakat luas. Kami yang ada di Mujadalah Kiai Kampung betul-betul menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di aras lokal itu sampai ke kampung, tidak hanya ke desa gitu, tentang apa yang mereka rasakan, butuhkan. Jadi kita menerjemahkan perayaan HUT kemarin itu yang seharusnya 80 tahun Indonesia merdeka adalah ekspresi kita itu bahagia, seharusnya. Dan kebahagiaan itu tentunya harus juga dirasakan sampai ke aras lokal. Tapi di luar dugaan, ternyata protes dan demonstrasi berubah menjadi kerusuhan dan anarkis. Maka ini yang perlu diberikan solusinya. Bukan kita ratapi, tapi kita butuh solusinya, khususnya dari DPR RI yang merupakan sebetulnya rumahnya rakyat, di mana DPR RI harus melakukan tugas pokok fungsinya untuk merepresentasi rakyat luas. Dan itu yang kita sampaikan tadi itu. Tentu kita menatap Indonesia ke depan dengan usia 80 tahun ini dengan sangat positif dan sangat prospektif. Oleh karena itu banyak hal yang sangat mendasar termasuk kesenjangan sosial ekonomi masyarakat itu harus ditanggapi secara konkret. Oke, berarti yang udah clear itu tunjangan yang jadi biang kemarahan itu kelar ya. Tidak ada tuh yang soal rumah tuh ya, yang hanya ada hitungan yang salah inilah itulah liar, pokoknya mah di-cut gitu, nggak ada gitu ya. Terus kunjungan luar negeri juga tadi nggak ada. Untuk kunjungan anggota luar negeri ya katanya. Nggak ada juga. Terus tidak boleh elitis. Yang dimaksud mungkin ya dugaanku punten kalau salah ya. Kayak tadi. Jadi kalau ada yang aspirasi teh wajib ada yang nemuin gitu, ada yang record, serah terima aspirasinya, terus nanti follow up-nya gimana gitu. Jadi harus diterima gitu, nggak yang wah sampai capek nggak nyampe ke sono suaranya gitu ya. Sekarang harus lebih merakyat gitu ibaratnya ya, jangan terlalu tinggi gapnya, mungkin seperti itu update-annya. Tapi aku sih nggak tahu ya, punten kalau memang salah ya, punten pisan ya. Kayak aku tuh pengen ngejarnya teh perampasan aset gitu. Buru lah kalau bisa malam ini gitu. Jadi besok udah apa namanya di publik gitu.
bahwa sudah mengesahkan RUU pemberantasan aset. Selebihnya mohon minta waktu ya buat menyelesaikan yang lain-lainnya nih yang prioritas utamanya gitu. Karena kan itu ngebantu kejaksaan juga nggak sih, enak banget tuh kan. Wah ini macam-macam bisa kita sita gitu. Karena kan sejauh ini yang beredar tuh ditangkep, taruhlah kena berapa tahun, keluar-keluar masih tetap tajir gitu kan. Tapi nggak tahu kalau menurut Santuy People nih yang paling prioritas nih kan waktunya tinggal sehari nih. Gimana ya? Rada pesimis gitu kalau beres yang jangka panjangnya 17-nya itu menurutku rada pesimis gitu kan. Paling enggak satu aja tuh perampasan aset gitu. Sisanya perpanjangan waktu deh seminggu lagi buat yang lainnya gitu. Iya, karena kan lumayan banyak juga 17+8 itu ya. Iya, yang 8 kan jangka panjang, yang sampai tanggal 5 tuh kalau nggak salah mah ya yang 17 gitu. Nggak tahu kalau Santuy People gimana, menurut Santuy People yang paling prioritas yang harus digaskan yang mana? Kalau kita sih perampasan aset ya. Karena ada update juga nih meluncur. Ninyo, kenapa sebagian besar netizen tuh pengen banget perampasan aset disahkan? Nih dari liputan 6 SCTP 1 jam yang lalu masih anget tuh ya. Penyidik Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan mantan Mendikbudristek, panjang pisan namanya, Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan corruption laptop Chromebook tuh. Kalau udah disahkan itu kan enak banget nih, krok sita asetnya terus di publik ini berapa gitu kan biar dirujak sama netizen. Ceki. Play. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbud periode 2019-2022. Sebelumnya Nadiem Makarim memenuhi panggilan Kejaksaan Agung didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Ini merupakan pemeriksaan Nadiem kali ketiga. Sebelumnya, ia telah 2 kali diperiksa penyidik, yakni pada 23 Juni dan 15 Juli lalu. Pasal yang disangkakan. Tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Menteri Pendidikan. Kalau kata netizen mah tadi aku baca di komen-komen ya, gila dana buat pendidikan aja dikorup, gimana kepada bodoh gitu siswa-siswanya, kasarnya begitu kan. Terus ya akhirnya info ini mendapatkan banyak rujakan ya yang sepertinya ekstra sambal dari teman-teman netizen nih, diantaranya ada dari Yakob Immanuel Checklist nih ya, udah bener jadi saya Gojek. Blok. Nah ini dari Iqbar, tahu kan sekarang alasannya kenapa Pak Prabowo banyak benci, karena beliau lagi bener-bener lagi bersih-bersih tuh. Iya, Amalia titik terendah negara, dana pendidikan pun dikorupsi, yang gimana pendidikan? Aduh, awas aja ada yang bilang zaman Prabowo korupsi merajalela gitu. Pembersihannya yang merajalela nih ya, kena lagi nih. Ayo, perampasan aset atuh. Kumaha Santuy People. Aduh, Chromebook. Liraku. Ini kalau dilanjutin baca komen-komenan netizen mah anjing di sini, nggak emosi tapi ngerosting gitu. Kayak tadi udah bener jadi ya lir aing. Terus ada update juga nih, sepertinya penyusup nih meluncur. Ninyo, sumpah aku sedih sih yang ngeliatnya dari Ayo Bandung.com ya. Kemarin kan kita tahu ya sudah dibersihin gitu sama teman-teman ojol gitu kan, depan gedung DPRD Jabar itu ya. Udah dibersihin, dicat ulang. Tiba tadi pagi rame lah, banyak sampah. Pembalatak lagi nih, ceki-ceki. Play. Siap-siap. Kemarin udah ada kerja bakti ya, iya. Bersihin. Kasian aku sumpah. Jadi
kayak apa ya, mereka meluangkan waktu yang harusnya bisa cari uang buat narik gitu, cari uang, ini meluangkan waktu buat bersih-bersih terus dikotorin lagi. Teman-teman ojol loh itu. Nih, bayangin emak-emak nih, biasanya kita lagi ngepel gitu kan, terus diinjek-injek, apa nggak kesel kan, sebel gitu kan. Ya kayak gitu. Nah, masalahnya pelakunya ini mama. Aduh. Nah, ini di komennya ada yang menanyakan kan ada CCTV, tangkep dong gitu. Terus tapi masa sampah sebanyak itu nggak ada saksi matanya, terus CCTV gimana? Ada, nggak perlu lihat CCTV, orang diposting kok nih meluncur. Cus. Nih, yang disayangkan ini ada sekumpulan emak-emak dan bapak-bapak yang bawa truk isinya sampah gitu, yang menggunakan kostum pink nih ya, ceki-ceki. Play. Tuh. Ya Allah. Ibu jangan gini-gini, kotor. Ibu ngewa, jelek. Jabar jadi kayak gini teh kotor. Bukan, maksudnya mau, aku nggak tahu ya. Tadi aku sempet ngelihat, kirain teh dari demo terus ada aksi. Ini demo enggak, tiba-tiba aksi aja gitu. Tapi punten ya, takutnya memang nggak ngelewat di Mamang gitu. Tadi udah coba cari apa sih aspirasi yang disampaikan. Nah, nggak ada gitu, bisa kan ada halo gitu kan. Bisa nggak ada, tiba-tiba kayak begini rame nih. Sampai nyewa mobil lagi ya. Iya, nyewa mobil, nyewa sound. Iya. Tuh, bawa sampah ngotorin gedung DPRD, di mana kemarin teman-teman ojol udah ngebersihin untuk menunjukkan yuk kita adem dulu, damai dulu gitu kan. Tuntutan kan udah masuk nih gitu, ada deadline-nya. Kita kawal. Nanti proses seperti apa? Kita tunggu ininya kelanjutannya gitu. Yang bikin mirisnya tuh ya itu kebanyakan ibu-ibu yang harusnya tahu gimana capeknya bersih-bersih terus dikotorin lagi. Iya, aduh sangat amat disayangkan ya. Sumpah. Mungkin mungkin ibu-ibu ini tidak merasakan membersihkan. Iya itu loh, jadi kayak iya udah loh. salah aja gitu kali ya. Aduh sayang banget. Aspirasi aja gitu. Tolonglah. Dan ini ada nextnya nih. Cus. Ninyo, ada dari ulasbandung.com ya, 3 jam yang lalu. Bukan demo massa, kantor DPRD Jabar digempur aksi ibu-ibu. Sampah dilempar sebagai simbol kekecewaan publik. Nah, kita lihat nih apa nih. Sebagai wujud kekecewaan katanya aksinya ini. Kecewanya kenapa nih? Aksi ini digelar gabungan warga dari Forum Dago Melawan, Taman Sari Bersatu. Si anjing cepet pisan keheula tuh. Taman Sari Bersatu, Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan hingga rakyat anti penggusuran. Nah, dugaannya itu yang kemarin kan di Bandung kita tahu ada beberapa titik kasus nempatin tanah yang bukannya gitu. Makanya ada rakyat anti penggusuran gitu, dugaannya ke arah sana, tapi nggak tahu itu. Koordinator aksi menegaskan tuntutan utama hentikan represif aparat, rampas aset koruptor hingga batalkan kerjasama Pemprov Jabar dengan TNI katanya tuh. Masa juga menuntut reforma agraria sejati, penurunan harga pokok dan BBM serta pemangkasan anggaran DPR dan aparat untuk kan ini mah DPRD. Kan Kang Didi udah ngejelasin rada beda sistemnya teh. Aduh aing mah. Dalam 10 poin tuntutan mereka menekankan reformasi Polri, kembalikan militer ke barak dan adili aparat yang diduga terlibat. Meski dijaga ketat aparat, aksi berjalan damai, lemparan sampah menjadi simbol kuat rakyat kecil. Lain bukan masalah apa-apa, bau pasti ya nanti kalau situ tuh sama aduh aing mah. Mas yang bikin apa ya agak sebel gitu ya. Ya kemarin karena udah pada dibersihin bersih, sama teman-teman ojol gitu. Tuh, dan aksi ini pun mungkin harapannya dapat simpati atau dukungan para netizen, ternyata tidak. Teman-teman netizen full ngerujak aksi ini ya. Karena apa? Karena Bu, tuntutan Ibu udah dimajuin sono ke DPR, udah ada yang mau majuin perwakilan gitu. Di pusat udah ada yang majuin gitu. Jadi asa nggak perlu gitu begini teh. Nih komenan ada dari Mak Vien. Aduh Ibu, tolong dong. Kasihan gitu sama driver ojol yang udah ngebersihin sama yang ngeberesin gitu kan. Bukannya kemarin ngomong ke driver ojol jangan langsung dibersihin dulu gitu kalau mau ada aksi begini gitu kan. Kata KDM cooling down dulu atuh Bu, satu persatu KDM selesaikan, kan kemarin semua tuntutan itu. Nah, dugaanku bukan tipikal
warga yang apa namanya, warga yang nurut sama Kang Deddy. Iya sih. Karena ada tadi rakyat anti gusur gitu. Iya, ya berarti. Nah ini nih suka haji melawan rakyat anti gusur yang kemarin kita tahu sempat lumayan kenceng ya saat ya gimana tuh kan nempatin tanah orang. Iya. Tapi ya udahlah itu. Iya, jadi ya maksudnya satu people bisa ngebayangin. Bisa menerka gitu, bukan warga yang bisa nurut gitu sama Kang Deddy. Tapi itulah liar. Kadang kan kita lagi pada kompak, yuk cooling down dulu. Sambil kita fokus ke titik nih, gimana nih perampasan aset disahin gak nih gitu kan, sambil kita kawal gitu. Ini ada yang ada yang rusuh, kasihan teman-teman media nanti fokusnya kepecah. Liar aing mah Iroh, tolonglah. Mana sebel banget nih aku ngeliat ibu-ibu yang tadi nih. Nih yang pas ini nih. Oh tuh, ini kan yang ngasih sampah gitu. Ntar dulu tuh, dia aja jijik megangnya teh jijik gitu. Tuh sini mah, balik jorok teteh aduh, coba ning ompong deh si teh atuh. Mana ini lagi dia yang jelas mukanya aduh karunya tuh aduh si liar aing mah. Aduh, Iroh, nanaonan atuh sateh. Nggak tahu nih, sampai dengan video ini di tag aku belum dapet sih respon dari teman-teman ojol, komunitas ojol yang kemarin berusaha untuk ini provokator si anjing ya tah. So iye asli. Pertama ini urusan ibu-ibu, mana lalaki nggak usah ikutan gitu kan, walaupun si ibunya salah juga, tapi ini kan konsepnya lagi ibu-ibu gitu. Liar provokator ya pasti nih liar gimana. Ngantongin teh gelas lagi di sakunya. Teh gelas, Monty sekalian tuh. Aduh si ibu kikian, aduh. Aing mah. Tapi sampai saat video ini di tag aku belum mendapat video respon dari teman-teman ojol terkait gimana kekecewaannya setelah kemarin semuanya gotong royong gitu kan, udah ngebersihin, ngecat, dah bagus lagi ya. Kita ademin dulu sambil menunggu pengawalan nih yang perwakilan lagi pada meluncur ke pusat. Tiba-tiba ibu-ibu balik ibu etan can jangu sateh liar aing mah. Ya udah lanjut, mungkin segini dulu update-nya. Gimana? Mantap kan ditutup dengan ibu-ibu lempar sampah. Sambil menunggu besok ada update apa nih tanggal 5, kita lihat apakah perampasan aset disahkan. Sekarang mah kita meluncur cus. Super thanks dari video kemarin ada Vo. Yang pertama kita buka dari Alvia Agatha. Ada lagi-lagi si merah berulah, awas aja. Mereka nggak dukung yang mau rakyat. Tidak ada. Iya, kemarin aku lihat hitungannya udah ada 4 partai apa 5 partai gitu yang sudah mendukung perampasan aset gitu kan. Alvia lagi, selamat malam. Oke, masih segera disahin perampasan aset daripada rakyat ngerampas mandiri, kan jadi serem. Ya terima kasih buat warga Malaysia, Filipina dan semuanya yang membantu ojol kemarin. Terima kasih buat warga ojol mahasiswa, tetap kompak atau nah pasti ngomel nanti ngelihat emak-emak nggak puguh motorin ya. Saninata mana boy, contoh Kang Deddy care dikit kenapa sama warganya, katanya nggak mau mencuri panggung kan update kemarin. Lastnya Happy Mami. Ini apa nih? Bedang. Thanks sepertinya. Thanks gitu. Ya itulah pokoknya mana. Terima kasih dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu Bolos, Pak Kuri langsung semangat begitu ngeliat kuning-kuning ini ya. Tapi mangkok cabut dulu dan ciao.